Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2220, diabaikan. Langkah Ye Yuan berhenti, dan kemudian senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Di sampingnya, Empyrean Flutterfeather menghela nafas sedikit, mengetahui bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan lagi hari ini. Sebelum datang, dia menasihati berulang kali, agar Kaisar Surgawi Riverbug tidak menyebutkan masa lalu, dan hanya mengakui kesalahan mereka dengan tulus. Dengan begitu, mungkin masih ada jejak penyelamatan. Tapi Kaisar Surgawi Riverbug memanfaatkan statusnya dan berbicara tentang masa lalu. Dengan amarah Ye Yuan, bagaimana dia bisa membiarkan masalah ini turun? Advertisement. Benar saja, Ye Yuan tertawa dingin dan berkata, rekan Daoist Riverbug, bukankah wajahmu merah karena mengatakan ini? Anda semua menyentuh hati Anda terlebih dahulu. Kemuliaan Myriad Treasure Tower selama beberapa ribu tahun ini, pada siapa ia bergantung? Apakah aku, Ye Yuan, yang menerima bantuan dari cahaya Myriad Treasure Tower-mu? Atau apakah Myriad Treasure Tower-mu yang menerima bantuan dariku, cahaya Ye Yuan? Selama 1000 tahun ini, Myriad Treasure Tower bisa dikatakan sangat kuat. Keuntungan yang mereka peroleh sebanyak beberapa puluh ribu tahun terakhir ditambahkan, bahkan beberapa ratus ribu tahun. Dengan keuntungan yang sangat besar sebagai dukungan, Myriad Treasure Tower secara alami merawat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya juga. Dan keuntungan ini semua diciptakan dari formula pil Ye Yuan. Sejak Ye Yuan memasuki dunia Heavenspan, formula pil khusus diberikan ke Myriad Treasure Tower. Nilainya hampir bisa membeli bodi manda Kaisar Surgawi. Terutama setelah Cloud Pil Summit terakhir, reputasi Myriad Treasure Tower berkembang ke puncak. Apa yang Ye Yuan kembalikan ke Myriad Treasure Tower jauh lebih besar dari apa yang dia ambil. Dia, Ye Yuan, selalu membayar dengan batu giok yang berharga setelah menerima buah persik saat berteman. Ye Yuan bisa pergi dengan pikiran tenang sama dengan mempercayakan Heavenly Eagle Imperial City ke Myriad Treasure Tower. Advertisement. Meskipun dia memperlakukan Myriad Treasure Tower sebagai teman, pada akhirnya, Myriad Treasure Tower hanya memperlakukannya sebagai mitra yang menarik. Ketika Elang Surgawi sangat membutuhkan bantuan, Menara Harta Karun Myriad mengeluarkan kayu bakar dari bawah ketel. Mereka berhenti peduli. Apa bedanya tindakan seperti ini dengan menendangmu dari tebing dengan satu kaki? Meskipun Menara Harta Karun Myriad tidak mengambil bagian dalam pengepungan kali ini, mereka juga salah satu kaki tangan. Ye Yuan jelas dalam hatinya bahwa dengan kekuatan Myriad Treasure Tower saat ini, mereka pasti bisa menahan tekanan berat dari aliansi perbatasan selatan. Paling tidak, melestarikan elang surgawi masih bisa dicapai. Tapi mereka menyusut kembali. Mereka merasa bahwa dengan kehilangan dia, elang surgawi kehilangan nilai utilitasnya. Oleh karena itu, mereka langsung menjual elang surgawi. Baru pada saat itulah Ye Yuan menyadari kebenarannya. Ternyata Myriad Treasure Tower hanyalah sekelompok pedagang yang pada akhirnya mencoba untuk mengecoh yang lain. Pedagang hanya mengejar keuntungan. Tapi Empyrean Flutterfeather adalah tipe yang berbeda. Wajah tua Kaisar Surgawi Riverbug memerah. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan tidak salah. Advertisement. Pada kenyataannya, dia juga penerima manfaat tidak langsung. Tapi kebanggaan Kaisar Surgawi membuatnya tidak bisa menundukkan kepalanya. Mengatakan beberapa kata yang merendahkan diri sudah menjadi batasnya. Dan sikap Ye Yuan juga benar-benar membuatnya marah. Tatapan Kaisar Surgawi Riverbug menjadi gelap, dan dia berkata, Ye Yuan, Kaisar Surgawi ini merendahkan dirinya dan memohon nasihat yang bermaksud baik, tetapi kamu mendorong orang terlalu jauh. Jangan kamu lupa, formula pil masih dipegang di tangan Myriad Treasure Tower. Jika kami mempublikasikan formula pil, Anda harus tahu konsekuensinya. Petik 2. Ye Yuan memandang Heavenly Emperor Riverbug seperti melihat orang bodoh dan menyeringai sambil berkata, selama kamu bahagia. Setelah dia selesai berbicara, dia menoleh ke Flutterfeather dan berkata, Kakak Flutterfeather, karena Jimo orang itu datang, aku dengan mudah memeras beberapa obat roh peringkat 7. 2 hari ini, saya kebetulan memperbaiki beberapa pil kenaikan roh muncul. Seharusnya cukup bagi Anda untuk berkultivasi untuk jangka waktu tertentu. Adapun kakak Cao Yuan di sana, saya sedikit pusing. Ye Yuan menepuk kepalanya, tampak kepalanya sakit. Dia memang merasakan sakit kepala. Masalah kali ini, 2 orang yang paling disukai Ye Yuan adalah Empyrean Flutterfeather dan Empyrean Cao Yuan.
Situasi Empyrean Flutterfeather masih baik-baik saja. Dia masih punya ruang untuk naik. Tapi Empyrean Cao Yuan, situasinya adalah untuk mencapai alam Kaisar Surgawi. Kemana dia akan pergi dan mengumpulkan satu set obat roh 9 mendalam Kaisar Surgawi. Di sampingnya, tatapan Kaisar Surgawi Riverbuck berubah menjadi niat. Itu adalah pil surgawi roh akhir. Saat ini, ketika pil obat yang Ye Yuan secara pribadi disempurnakan ditempatkan di luar, itu adalah harta yang tak ternilai. Satu ujung roh munculnya Spirit Ascension Pill, bahkan jika ditukar dengan pil surgawi peringkat 8, pasti juga akan ada seseorang yang akan bertukar. Tapi dia benar-benar memberikannya kepada Empyrean Flutterfeather seperti memberi kubis. Saat dia memberi Empyrean Flutterfeather, itu beberapa pil. Pil obat ini cukup untuk Empyrean Flutterfeather untuk berkultivasi ke puncak Empyrean Realm. Berat, kamu terlalu merendahkan. Anda akan membayar harga untuk kesombongan Anda. Kaisar Surgawi Riverbuck merasa diabaikan dan berkata dengan marah. Tapi sepertinya Ye Yuan tidak mendengarnya. Dia kemudian berkata kepada Flutterfeather, "Oh, benar, kakak, inilah pengalaman alkimia Dao saya beberapa tahun ini. Anda dapat mengambilnya dan melihatnya. Mari kita tingkatkan bersama." Tatapan Flutterfeather berubah sedikit tajam dan napasnya menjadi tidak teratur. Dibandingkan dengan pil obat, slip giok ini lebih berharga. Ye Yuan, apakah kamu benar-benar akan memaksakan dirimu ke jalan buntu? Orang-orang yang berani menjadi musuh dengan Myriad Treasure Towerku semuanya tidak memiliki akhir yang baik. Kaisar Surgawi Riverbuck berkata dengan marah. Ye Yuan berkata, "Brother Flutterfeather, hubungi Elder Brother Cao Yuan besok juga. Mari kita menjadi baik dan mabuk." Petik 2. Kaisar Surgawi Riverbuck terdiam. Dia benar-benar tidak bisa tinggal di tempat ini lagi. Setelah Kaisar Surgawi Riverbuck pergi, Flutterfeather menghela nafas sedikit dan berkata, "Mengapa ada kebutuhan untuk ini, adik? Mungkinkah Anda benar-benar tidak takut bahwa Menara Harta Karun Myriad mempublikasikan formula pil?" Ye Yuan tersenyum misterius dan berkata, "Formula pil? Hehe, menggunakan formula pil saya untuk mengancam saya benar-benar tidak tahu apakah otak orang itu terbuat dari tahu atau tidak. Jika Kaisar Surgawi Myriad Treasure pintar, dia harus menahan diri sedikit. Mereka harus menopang Anda. Dengan Anda berkeliling, beberapa hal masih bisa didiskusikan. Jika mereka menyinggungmu, hehe, bisnis Myriad Treasure Tower di perbatasan selatan juga akan berakhir." Ekspresi Empyrean Flutterfeather berubah sedikit muram. Baru saat itulah dia tahu bahwa kartu truf Ye Yuan bukan lagi formula pil sejak lama. Mungkin sejak awal, dia tidak pernah menempatkan formula pil ini di depan matanya. Ia menggunakan formula pil Ye Yuan sendiri untuk mengancamnya, bukankah ini lelucon? Tuan, bocah nakal ini terlalu merendahkan, benar-benar meremehkan Bodhidharma harta karun kita. Dalam pandangan saya, kita harus mempublikasikan formula pil sekarang dan bersekutu dengan dua pihak lain untuk menangani ini bersama-sama. Bukankah Bodhidharma elang surgawinya hanyalah Kaisar Surgawi Cakrawala pertama yang sangat kecil? Bisakah mereka tetap menjadi musuh dengan seluruh perbatasan selatan? Kembali ke Myriad Treasure Bodhidharma, Kaisar Langit Riverbuck tampak marah. Dia adalah murid tertua Heavenly Emperor Myriad Treasure dan mengikuti Heavenly Emperor Myriad Treasure paling lama. Statusnya di Myriad Treasure Bodhidharma juga sangat tinggi. Hanya saja dia mengatakannya dengan ekspresi gembira, tapi dia tidak menyadari bahwa ekspresi Heavenly Emperor Myriad Treasure sudah menjadi sangat jelek. Setelah dia selesai berkata, Kaisar Surgawi Myriad Treasure tertawa dingin dan berkata, "Riverbuck, apakah kamu babi? Kaisar Surgawi ini membuatmu mewakili Myriad Treasure Tower untuk pergi meminta maaf padanya. Tapi kemudian Anda berlari untuk memamerkan kekuatan dan prestise Anda kepada Ye Yuan. Apa otakmu korsleting? Apakah Kaisar Surgawi sangat mengesankan? Apakah kamu tidak tahu bahwa Ye Yuan menggunakan pil obat dan dengan paksa menciptakan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi? Jika bukan karena obat roh 9 mendalam Kaisar Surgawi pil terlalu langka, Empyrean Cao Yuan akan menjadi yang kedua dari Bodhidharma elang surgawi. Di masa depan, masih akan ada sepertiga, keempat. Kaisar Surgawi Riverbuck dimarahi sampai dia dipukul tidak masuk akal. Tuannya tidak pernah marah dengan temperamen seperti itu sebelumnya. Apa yang terjadi kali ini? Apakah menurut Anda beberapa formula pil yang buruk itu sangat mengesankan? Menggunakan formula pil yang Ye Yuan berikan kepada kami untuk mengancamnya, apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Semakin Kaisar Surgawi Myriad Treasure dimarahi,
semakin marah dia, menunjukkan penampilan kecewa mengharapkan yang lebih baik darinya. Bab 2221, Tentara berangkat ke Jiusang. Hahaha. Dari dalam aula utama kuil imam, ledakan tawa hangat bisa terdengar. Tawa Wing membawa jejak kegembiraan, jejak antisipasi, dan juga jejak keterkejutan. Pil Dao, sungguh anak yang sangat berbakat. Sudah berapa lama dan dia sudah memurnikan Pil Dao. Kaisar surgawi ini benar-benar tidak salah menilai dia. Jimo juga berkata dengan emosi yang berubah-ubah, bakat Sage kedua benar-benar melampaui zaman kuno dan modern. Tuan, Anda tidak menyadari hal ini, tetapi ketika saya melihatnya memurnikan pil Chaos Samsara, saat dalam keadaan kesurupan, saya pikir itu adalah guru yang memurnikan pil itu. Petik 2. Wing tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah. Advertisement. Jimo terkejut dan berkata, salah. Wing mengangguk dan berkata, bakat alkimianya secara alami adalah puncak dunia ini. Tapi, sejak dahulu kala, termasuk leluhur kedokteran, orang itu dan aku, yang mana yang tidak luar biasa berbakat. Tapi siapa yang bisa mencapai prestasi seperti itu di usianya? Jimo tenggelam dalam pikirannya. Memikirkannya, memang seperti itu. Mampu mencapai tingkat Dao, terlepas dari apakah itu leluhur obat atau imam besar leluhur suci, mereka benar-benar jenius paling luar biasa di dunia ini. Tetapi bahkan leluhur obat dan imam besar leluhur suci masih memucat dibandingkan di depan bakat menakjubkan Ye Yuan. Poin ini, apakah dia mengakuinya atau tidak, itu adalah kebenaran. Jimo membungkuk dan berkata, Tuan, tolong beri bimbingan. Wing perlahan berkata, kultivasi menekankan pada kultivasi hati. Luasnya Heavenspan World tidak bisa dibayangkan. Sungai waktu melonjak, berapa banyak orang jenius yang mirip dengan kumpulan ikan mas yang menyeberangi sungai. Tetapi keberadaan yang dapat berdiri di atas awan semuanya memiliki kualitas yang tidak dimiliki orang biasa. Hanya karakter yang dapat meningkatkan bakatmu tanpa batas, dan membiarkanmu memiliki kemungkinan tak terbatas. Tidak sombong, tidak gegabah, tidak serakah, tidak dendam. Tenang dan bijaksana ketika menghadapi sesuatu, memiliki tekad yang besar dan sama sekali tidak akan mengakui kekalahan. Bocah ini memiliki semua kualitas untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Bakat bisa direformasi. Paling tidak, tidak terlalu sulit bagiku untuk ingin menjadikan babi sebagai kaisar surgawi. Tapi babi tetap babi. Bahkan jika itu menjadi kaisar surgawi, itu juga babi. Dia akan tetap rakus dan malas, dan mengesampingkan kultivasi. Tetapi karakter membutuhkan akumulasi waktu, membutuhkan pemahaman tentang diri sendiri. Tentu saja, logika ini, kaisar surgawi ini hanya perlahan memahaminya setelah waktu yang sangat lama juga. Dibandingkan dengan dia, seolah-olah dia sudah mengenal mereka secara inheren. Jika dugaan saya benar, dia pasti memiliki insiden besar yang terjadi padanya di tahun-tahun awalnya. Petik 2. Advertisement. Tatapan imam besar leluhur suci sangat dalam, matanya memancarkan kebijaksanaan seolah-olah dia telah melihat melalui Ye Yuan. Jimo terkejut dalam hati saat dia mendengarkan. Kata-kata ini kemungkinan akan menyebabkan kegemparan besar ketika ditempatkan di dunia luar. Dunia sangat menghargai bakat dan tidak menghargai karakter. Tetapi di mata tuannya, karakter seseorang bahkan lebih penting daripada bakat. Faktanya, di mata tuannya, bakat sama sekali tidak berharga. Ketika Jimo masih tenggelam di tengah keterkejutan, Wing tertawa dingin dan berkata, leluhur obat, orang tua itu hanya akan seperti ini selama sisa hidupnya. Karena karakternya memiliki kekurangan. Setengah langkah ini, dia tidak akan pernah bisa melewatinya. Ye Yuan dan aku akan melampaui dia pada akhirnya. Hati Jimo bergetar hebat. Tuannya sudah meramalkan masa depan di kuil imam. Tuan, Sage kedua sangat berbakat. Apakah dia akan membangkitkan ketakutan leluhur kedokteran atau tidak? Jimo tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Wing mencibir dengan dingin dan berkata, dengan karakternya, dia secara alami akan takut padanya. Namun, sudah menjadi rahasia umum bagi dunia bahwa Ye Yuan adalah Sage kedua kuil imam saya. Saya rasa dia tidak akan berani bergerak. Dengan pemahaman Kaisar Surgawi tentang dia, dia pasti akan menggunakan segala macam cara untuk menekan Ye Yuan, dan membiarkannya menghilang ke kerumunan. Hanya saja, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, itu mungkin akan memiliki efek sebaliknya dan meningkatkan pertumbuhan Ye Yuan. Mengenai pembicaraan empat pihak perbatasan selatan, Aliansi Perbatasan Selatan berkompromi,
Myriad Treasure Tower berkompromi, dan 7 keluarga kuno yang tertutup juga berkompromi. Heavenly Eagle Imperial City memonopoli 60% bagian dari perbatasan selatan. Advertisement. Sebenarnya, jika Myriad Treasure Tower meminta maaf dengan benar, dia tidak keberatan memberikan beberapa bagian ke Myriad Treasure Tower karena wajah Empyrean Flutterfeather. Bagaimanapun, dia dan Myriad Treasure Tower tidak memiliki kebencian yang mendalam. Tapi Kaisar Surgawi Riverbuck berpose di depan Ye Yuan, memposisikan bagian ini menjauh. Kaisar Surgawi Myriad Treasure adalah Kaisar Surgawi yang paling baik dalam melakukan bisnis di perbatasan selatan. Seberapa cerdik dia? Dia meminta Kaisar Surgawi Riverbuck mewakilinya untuk pergi meminta maaf. Itu untuk memperjuangkan sedikit bagian ini. Tapi Kaisar Surgawi Riverbuck mengacaukan segalanya. Kaisar Surgawi Myriad Treasure memiliki kepahitan tetapi tidak ada tempat untuk melampiaskannya, jadi dia hanya bisa menelan giginya yang patah ke perutnya. Namun, Kaisar Surgawi Myriad Treasure mempromosikan Empyrean Flutterfeather ke posisi manajer ke-6 Myriad Treasure Tower. Statusnya berada di urutan kedua setelah 5 Kaisar Surgawi yang agung dari Myriad Treasure Tower. Dan Empyrean Flutterfeather juga menjadi manajer kepala Empyrean Realm pertama dalam sejarah Myriad Treasure Tower. Statusnya sangat dihormati. Terhadap orang-orang yang terkait dengan Ye Yuan, Kaisar Surgawi Myriad Treasure juga secara pribadi mentransfer mereka, membuat status mereka memiliki promosi besar-besaran. Hal-hal berikut, Ye Yuan berdiri jauh dari urusan duniawi, 3 pihak lainnya melakukan permainan jungkat-jungkit yang berlarut-larut selama berhari-hari. Sisa 40% saham, tentu saja tidak satu pun dari ketiga pihak ini yang mau menyerah setengah langkah. Tapi yang paling tragis masih aliansi perbatasan selatan. Mereka tidak memiliki formula pil di tangan mereka dan tidak memiliki cara untuk bersaing dengan 2 pihak lainnya sama sekali. Tapi semua ini, Ye Yuan tidak pergi dan memperhatikannya. Ye Yuan terus menggunakan nama Pavilion Obat Wangi. Di bawah nama Pil Tower Heavenly Eagle Bodhidharma, dia secara resmi mendirikan Fragrant Medicine Pavilion dan membuka cabang Fragrant Medicine Pavilion di seluruh perbatasan selatan. Kali ini, Kota Kekaisaran Elang Surgawi akhirnya berdiri di depan panggung dan memakan sepotong kue perbatasan selatan terbesar. Lebih dari 1000 tahun berlalu, Heavenly Eagle Imperial City mempersiapkan sekelompok alkemis yang kuat demi satu. Kota Kekaisaran Elang Surgawi saat ini adalah tanah suci alkimia dalam kenyataan dan juga dalam nama. Bahkan 7 tanah suci besar lainnya juga sangat rendah jika dibandingkan dengan itu. Kualitas pil obat Fragrant Medicine Pavilion sangat tinggi. Ditambah dengan nama Ye Yuan yang terkenal di seluruh perbatasan selatan sekarang, saat bisnis Fragrant Medicine Pavilion dibuka, itu sangat populer. Batu esensi surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan obat-obatan roh yang tak terhitung jumlahnya, keduanya datang dalam kerumunan. Terhadap ini, selain iri, 3 pihak lainnya hanya bisa menerimanya tanpa daya juga. Ye Yuan sangat licik, melukai tendon dan mematahkan tulang mereka, tetapi dia juga tidak menekan mereka ke jalan buntu. Meskipun 40% bagiannya kecil, dengan luasnya perbatasan selatan, mereka masih memiliki pendapatan besar. Selama itu tidak mencapai titik perjuangan hidup dan mati, Kaisar Surgawi tidak perlu maju. Pada hari ini, di luar kota Kekaisaran Elang Surgawi, beberapa lusin pembangkit tenaga listrik Empyrean secara mengejutkan hadir, keributan itu mengejutkan surga. Ye Yuan mengalihkan pandangannya ke seberang dan berkata dengan suara yang jelas, semuanya, Ye ini memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan dengan Kaisar Surgawi Jiu Sang. Hari ini, Ye ini akan melancarkan serangan terhadap Jiu Sang Bodhidharma dan mengakhiri permusuhan. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, penjahat tua Jiu Sang menderita luka serius. Selagi dia lemah, ambil nyawanya. Dengan rekan-rekan Taois berangkat hari ini, Ye ini sangat berterima kasih. Ye ini akan mengingat bantuan ini di hatiku. Petik 2. Tuan Ye terlalu sopan. Musuh Tuan Ye adalah musuh kita, bukan begitu. Penjahat ras iblis harus mati. Kali ini, buat dia melampaui penebusan. Semua Empyreans segera menjawab. 2000 tahun setelah datang ke Heavenspan World, kekuatan Ye Yuan akhirnya tumbuh ke titik membalas dendam dan membalas kebencian terhadap ayahnya. Penyebab utama kekacauan Immortal Grove adalah Jiu Sang. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, Jiu Sang bahkan menyusup ke dunia hutan abadi dan hampir menghancurkan hutan abadi. Permusuhan ini, Ye Yuan tidak pernah melupakannya. Sekarang, bulu Ye Yuan sudah menggerahkan dan tidak lagi ragu-ragu. Oleh karena itu,
dia melancarkan serangan terhadap Jiu Sang. Bab 2222, Formasi Menantang. Di Gunung Vian Flame, Jiu Sang Bodhidharma. Tidak lama sebelumnya, tempat ini ramai dan merupakan kaisar surgawi Bodhimanda terkuat di sekitarnya. Tapi sekarang, Gunung Vian Flame tampak sangat layu. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, kaisar surgawi Jiu Sang kembali, terluka parah dan tidak punya waktu untuk menjelaskan apapun. Dia tertidur. Sekarang, Gunung Vian Flame saat ini dalam keadaan melewati gunung yang disegel. Di pegunungan, lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik True God Realm ras iblis saat ini sedang berpatroli. Advertisement. Seorang iblis berkata, hari-hari yang menyedihkan seperti ini, tidak tahu kapan akan berakhir. Bukankah begitu? Memikirkan saat itu, betapa mulianya Jiu Sang Bodhidharma kita. Kapanpun kami tidak senang, kami akan pergi dan menangkap beberapa budak untuk dimainkan dari area manusia terdekat. Sekarang, kita hampir menjadi kura-kura pengecut. Aku dengar Tuan Jiu Sang sudah bangun belum lama ini. Segera, kami akan kembali ke sana. Saat yang lain mendengar, mereka segera disegarkan. Hari-hari yang menyedihkan seperti ini, mereka benar-benar tidak tahan lagi. Apakah itu benar? Reiter, kamu tidak boleh berbohong kepada kami. Reiter terkekeh dan berkata, tentu saja itu benar. Sebenarnya, Tuan Jiu Sang sudah bangun 200 tahun yang lalu, tetapi lukanya terlalu parah. Dia tidak bisa meninggalkan gunung untuk beberapa waktu. Saya bahkan mendengar bahwa itu adalah junior manusia yang memberikan luka berat padanya. Setelah dia memulihkan kekuatannya, dia akan menemukan bocah itu untuk menyelesaikan skor. Petik 2. Luar biasa. Hari-hari menyebalkan ini akhirnya berakhir. Kelompok iblis saat ini senang ketika tiba-tiba, beberapa lusin titik hitam mendekat dari jauh, terbang ke arah sisi ini. Manusia, desis, beberapa lusin empirins. Sungguh barisan yang menakutkan. Cepat kembali dan laporkan ini. Ekspresi Reiter berubah drastis dan dia berbalik, ingin melarikan diri. Advertisement. Tapi sayangnya, itu sudah terlambat. Seorang pemuda berpakaian putih melangkah keluar dari kehampaan dan tiba di depan para iblis. Hati Reiter bergetar hebat, pemuda berbaju putih ini tidak tua, tetapi tekanan yang dia berikan padanya mirip dengan gunung yang tinggi. Tidak ada tempat untuk melarikan diri, Reiter hanya bisa menguatkan kulit kepalanya dan membungkuk. Reiter menawarkan salam kepada Lord Empyrean ras manusia. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, di mana pintu masuknya? Reiter terkejut dalam hati dan berkata, Yang mulia, Gunung Vian Flame kami sudah ditutup. Gemuruh. Ye Yuan menjentikkan jarinya, beberapa iblis realem dewa sejati di sampingnya langsung berubah menjadi abu terbang. Ekspresi Reiter berubah liar dan dia berkata, Ye yang mulia, ikuti aku. Pada saat ini, beberapa lusin empirins merobek langit dan tiba dengan melolong. Gelombang mengerikan bahkan melonjak di hati Reiter. Kekuatan empirins ini, masing-masing dan setiap aura mereka sangat kuat. Sepertinya, kedatangan tidak memiliki niat baik. Advertisement. Reiter memimpin kelompok empirins dan tiba di area pintu masuk Gunung Vian Flame. Seluruh Gunung Vian Flame sudah mengaktifkan Grand Array Pelindung Gunung, benar-benar menutup seluruh gerbang melewati gunung. Orang-orang dari dunia luar tidak bisa masuk sama sekali. Ras manusia empirins, tolong berhenti. Maju lebih jauh dan kami akan mengaktifkan Grand Array Pelindung Gunung, dan memusnahkan kalian semua. Para empirins belum tiba di depan gerbang celah gunung ketika suara peringatan datang dari dalam barisan besar. Beberapa lusin empirins muncul pada saat yang sama, keributan ini terlalu besar, ingin menyembunyikannya bahkan tidak akan berhasil. Reiter dengan hati-hati mengintip Ye Yuan, merasa agak menghina di dalam hatinya. Gunung Vian Flame Mountain melindungi Grand Array adalah hasil dari Kaisar Surgawi Jiu Sang yang mengeluarkan harga yang sangat besar untuk meminta ras iblis formasi Dewa Bintang 8 untuk berbaring. Kekuatannya sangat besar. Array besar ini bahkan bisa memblokir pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, namun orang ini benar-benar menerobos begitu cepat. Bukankah ini mencari penolakan? Saat berbicara, gunung yang melindungi Grand Array sudah diaktifkan, memancarkan gelombang tekanan yang menakutkan. Kelompok empirins yang datang bersama, masing-masing dari mereka juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Dengan peringkat 8 Grand Array Divine Rank, bukankah memberantas beberapa empirins akan mudah dicapai? Tapi saat semua orang terkejut, Ye Yuan melangkah keluar dan langsung memasuki Grand Array tanpa ragu sedikitpun.
The Empirins menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak kaget, Tuan Ye. Mencari kematian. Reiter mencibir dingin di dalam hatinya tanpa akhir. Di Grand Array, Empyrean Cloudburst yang mempertahankan formasi Array mencibir dengan dingin dan berkata, benar-benar hal yang sembrono dan buta. Formasi iblis licik piala hitam Master Moji, bahkan Lord Jiu Sang sendiri bahkan tidak berani berbenturan secara langsung. Seorang Empyrean belaka sebenarnya berani menerobos masuk. Petik 2. Selesai berbicara, segel tangannya bergerak cepat, gunung yang melindungi Grand Array mulai beroperasi dengan hiruk-pikuk. Energi iblis melonjak. Tekanan yang tidak kalah dari Kaisar Surgawi tiba-tiba turun. Garis-garis cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyala dan menabrak Ye Yuan. Ye Yuan berdiri di barisan besar sendirian tampak sangat tidak penting. Arai besar melonjak dengan energi jahat seolah-olah memiliki kekuatan surga dan bumi. Perasaan semacam itu seperti Ye Yuan berdiri di pantai sendirian, menghadapi tsunami yang datang menderu. Tatapan Empyrean Cloudburst berubah menjadi niat, dan dia berkata dengan teriakan dingin, mati. Empyrean Cloudburst adalah dewa formasi bintang 7 sendiri. Mengontrol formasi Arai secara alami dilakukan dengan kemampuan tinggi. Formasi sebesar itu, selain memiliki seseorang yang mengendalikannya, kekuatannya tidak dapat dibayangkan. Hati Empirins manusia melompat ke tenggorokan mereka. Gelombang energi ini terlalu menakutkan. Setiap sinar cahaya hitam cukup untuk menembak satu Empyrean. Ini adalah Grand Array tingkat kaisar sejati. Ini jauh dari apa yang bisa ditolak oleh Empirins. Meskipun mereka tahu bahwa formasi susunan Ye Yuan sangat tangguh, bagaimanapun juga ini adalah susunan agung peringkat 8 surgawi. Bang, bang, bang. Serangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tempat Ye Yuan berdiri. Tapi tepat pada saat ini, sosok Ye Yuan tiba-tiba bergerak, mengambil langkah. Kemudian, serangan mengamuk yang tak terhitung jumlahnya itu langsung berubah menjadi apa-apa. Suara guntur sangat keras, tetapi hujannya sedikit. Momentum yang mencengangkan itu berubah menjadi asap yang mengepul di udara. Empyrean Cloudburst bergetar di mana-mana. Pupil matanya mengerut saat dia berteriak kaget, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia tahu bahwa itu adalah mata formasi? Mungkinkah, kebetulan? Empirins manusia terkejut sampai mereka berkeringat dingin, baru kemudian, menghela nafas lega. Mereka menemukan bahwa mereka masih meremehkan Ye Yuan. Untuk guru Ye berani menantang formasi sendiri, dia secara alami memiliki jaminan. Namun, beberapa alis Empyrean juga berkerut. Apa gunanya Ye Yuan masuk sendirian? Sementara pada saat ini, Ye Yuan mengeluarkan batu esensi surgawi, lalu menunjuk ke kekosongan. Batu esensi surgawi berubah menjadi awan kabut dan menghilang. Setelah itu, dia mengambil langkah lain, bergerak maju lagi. Tatapan Empyrean Cloudburst menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, tidak mungkin. Itu pasti kebetulan. Empyrean ini belajar dengan susah payah selama lebih dari 100.000 tahun untuk sepenuhnya mengendalikan rangkaian formasi susunan ini. Tapi dia hanya melihat sekali dan dia menemukan di mana mata formasi itu. Formasi susunan peringkat dewa peringkat 8 sangat sulit untuk dipahami, praktis sudah menyentuh surga Dao. Bahkan jika dia adalah dewa formasi bintang 7, mengendalikan rangkaian formasi susunan ini secara menyeluruh juga membutuhkan upaya yang luar biasa. Meski begitu, dia hanya mengendalikannya juga. Formasi susunan peringkat dewa peringkat 8 bukanlah apa yang bisa dia pahami sama sekali. Meskipun bocah di depannya ini adalah seorang Empyrean, dia terlalu muda. Itu tidak mungkin untuk melihat melalui formasi Arai dengan satu pandangan. Oleh karena itu, mantra di tangannya mendesak sekali lagi, susunan besar diaktifkan sekali lagi. Awan dan angin melonjak, tapi, ketika serangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya itu mendarat, Ye Yuan mengambil langkah diagonal lainnya. Semua serangan menghilang tanpa jejak sekali lagi. Kemudian, dia mengeluarkan batu esensi surgawi lagi dan menunjuk ke kekosongan, berubah menjadi awan kabut sekali lagi. Siapa sih pemuda ini? Tidak mungkin, kan? Mungkinkah gunung yang melindungi Grand Array sebenarnya tidak bisa menghentikan seorang Empyrean? Petik 2. Bocah ini tidak akan menjadi murid guru Moji, kan? Di dalam Grand Array, pembangkit tenaga listrik ras iblis semuanya sangat terkejut. Bab 2223, sangat dangkal. Empyrean Cloudburst menjadi semakin waspada. Pada titik ini, jika dia masih tidak bisa merasakan kekuatan formasi Dao Ye Yuan, maka dia akan bodoh.
Setiap langkah Ye Yuan menginjak mata formasi. Selama itu pada mata formasi, tidak peduli bagaimana dia mendesak formasi susunan, dia tidak dapat membahayakan pihak lain. Tapi intinya adalah ingin menemukan setiap mata formasi terlalu sulit. Peringkat 8 formasi susunan peringkat surgawi berubah selamanya, mirip dengan dunia yang berkembang. Advertisement. Kompleksitas yang terlibat, seniman bela diri biasa tidak bisa mengukurnya sama sekali. Tapi Ye Yuan hanya melirik dan mengerti. Keringat dingin mengucur deras dari punggung Empyrean Cloudburst. Dia ditakuti oleh Ye Yuan. Orang ini adalah musuh Lord Jiu Sang. Orang aneh macam apa yang diprovokasi Lord Jiu Sang? Jadi bagaimana bahkan jika Anda bisa memecahkan formasi? Alam Empyrean tingkat menengah belaka, mungkinkah Jiu Sang Bodhidharma kami masih takut padamu? Petik 2. Empyrean Cloudburst tertawa dingin dan mentransmisikan suaranya melalui formasi arai. Dia berkata, semua Empyreans menuju gerbang melewati gunung dan berkumpul. Suara itu seperti guntur, menyebar ke setiap sudut Jiu Sang Bodhidharma. Untuk beberapa waktu, lebih dari 10 bayangan hitam melesat seperti angin, terbang menuju gerbang gunung. Ketika mereka melihat Ye Yuan di atas kehampaan, masing-masing dari mereka terkejut tak bisa berkata-kata. Advertisement. Grand Array peringkat 8 surgawi peringkat 8 yang perkasa sebenarnya tidak bisa menghentikan seorang Empyrean. Kalian semua mempersiapkan diri dengan baik. Setelah pang ini berhasil menerobos, kalian semua akan mengepung dan menghabisinya. Empyrean Cloudburst berkata dengan dingin. Saat Empyreans lainnya melihat ranah Ye Yuan, mereka tidak bisa membantu mengungkapkan tatapan menghina. Cloudburst, kamu juga terlalu ribut karena tidak ada apa-apa. Alam Empyrean tahap menengah hanya membuatmu takut sampai seperti ini. Petik 2. Ya, Anda sendiri juga sudah cukup, kan? Panggil kami untuk apa? Empyrean Cloudburst mengerutkan kening dan berkata, bocah ini sedikit misterius. Saat ini, Tuan Jiu Sang terluka parah dan belum pulih. Lebih baik aman dan membuat ketentuan untuk kontingensi. Mendengar Empyrean Cloudburst berkata demikian, yang lain hanya bisa tutup mulut. Selanjutnya, Ye Yuan benar-benar dapat mempercepat Grand Array peringkat 8 Divine Rank. Mereka juga memang sangat terkejut. Di dalam Grand Array, Ye Yuan maju tanpa tergesa-gesa. Seolah-olah berjalan santai di halaman. Setengah hari kemudian, Ye Yuan akhirnya berjalan ke ujung barisan besar. Mata formasi terakhir. Tatapan Empyrean Cloudburst berubah tajam, dan dia berkata dengan teriakan dingin, semuanya, bersiaplah. Lebih dari selusin Empyreans juga memiliki wajah serius, semua mengumpulkan kekuatan, menunggu rilis, berencana memberi Ye Yuan pukulan mematikan setelah dia menerobos formasi susunan. Advertisement. Ye Yuan berdiri diam dan mengeluarkan batu esensi surgawi lainnya, dan menunjuk ke kekosongan. Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh Jiu Sang Bodhidharma mulai bergetar hebat, seolah-olah ada gempa bumi. Retak, 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 retak. Di atas kekosongan, celah halus demi celah benar-benar muncul di formasi iblis licik piala hitam. Celah itu tumbuh lebih lama dan lebih lama, lebih besar dan lebih besar. Mata Empyrean Cloudburst penuh kejutan. Dia sudah tidak dapat mengontrol formasi arai. Grand Array peringkat 8 Divine Rank, runtuh. Saat itu, Kaisar Surgawi Moji menghabiskan beberapa ratus tahun untuk mengatur susunan besar ini. Tapi sekarang, itu hancur berantakan dalam sekejap. Untuk sesaat, ada pasir beterbangan dan kerikil yang menggelinding, bukit-bukit tumbang dan bumi bergetar. Seluruh Jiu Sang Bodhidharma jatuh ke dalam kekacauan. Empyrean Cloudburst menatap sosok lemah di atas kekosongan itu dengan kosong, ekspresi heran di wajahnya. Dewa Formasi Bintang 7 memecahkan Grand Array peringkat 8 peringkat surgawi. Dunia ini terlalu gila, orang harus tahu, melewati Grand Array dan menghancurkan Grand Array, ini adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Sebuah arai besar peringkat 8 Divine Rank, setiap mata formasi saling terkait dengan setiap mata formasi, membentuk ansambel yang sempurna. Grand Array beroperasi, tanpa istirahat. Ingin menemukan sedikit cacat dari ratusan juta keping informasi, dan untuk menghancurkannya, ini sama sekali bukan pekerjaan sehari. Lebih jauh lagi, menghancurkan formasi itu 100 kali, 1000 kali lebih sulit daripada menyiapkan formasi. Tapi Ye Yuan hanya berjalan satu putaran di Grand Array dan menghancurkannya. Dia, Empyrean Cloudburst, menghabiskan lebih dari 100.000 tahun hanya untuk mengendalikan formasi susunan ini. Apakah orang ini masih manusia? Kamu, bagaimana kamu melakukannya?
Empyrean Cloudburst bergumam. Ye Yuan menatap Empyrean Cloudburst dan berkata dengan dingin, mereka yang merasa sulit tidak tahu, mereka yang tahu tidak akan merasa sulit. Formasi arai ini sangat dangkal. Menghancurkannya tidak sulit. Es dangkal. Empyrean Cloudburst tersenyum pahit. Dia merasa otaknya tidak cukup untuk digunakan. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa formasi susunan peringkat 8 surgawi suatu hari akan benar-benar digambarkan sebagai dangkal oleh seseorang. Peringkat 8. Pangkat Kaisar Surgawi. Tidak peduli dao mana, selama mencapai peringkat 8, itu sudah mendaki gunung dan memandang rendah dunia. Formasi dao, alchemy dao, jimat dao, sword dao, dan seterusnya, tanpa kecuali. Dan mencapai peringkat ini sesulit naik ke surga terlepas dari dao mana. Sama seperti ketika Empirins menerobos ke Kaisar Surgawi, kesulitan yang terlibat membuat orang putus asa. Formasi dao yang memasuki peringkat 8 adalah formasi arai tingkat Kaisar Surgawi. Sekarang, itu sebenarnya dikatakan dangkal oleh seseorang. Bagaimana menjengkelkan. Tetapi Empyrean Cloudburst juga tidak punya pilihan untuk mengakui bahwa Ye Yuan memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kalimat ini. Sepanjang jalan, Ye Yuan tidak membutuhkan usaha sedikit pun saat bergegas membentuk formasi. Mengatakan itu dangkal, sepertinya tidak ada masalah. Beberapa dekade amnesia ini memiliki arti besar bagi Ye Yuan. Pemahamannya tentang alkimia dao dan formasi dao sudah melampaui penampilan, dan dia melihat sekilas ke sumbernya. Formasi arai peringkat dewa peringkat 8 yang tampak raksasa hanyalah terdiri dari satu formasi arai kecil demi satu di mata Ye Yuan. Tidak peduli seberapa kuat formasi arai, itu tidak bisa lepas dari ruang lingkup ini. Sama seperti memecahkan masalah matematika, seseorang dapat memiliki beberapa jenis, bahkan beberapa lusin algoritma sederhana. Namun, ketika menghadapi masalah yang benar-benar kompleks, orang akan menemukan bahwa semua algoritma sederhana ini tidak berguna lagi. Dan saat ini, metode perhitungan paling dasar menjadi metode perhitungan yang maha kuasa. Sekompleks apapun masalah matematika, tidak bisa lepas dari lingkup metode perhitungan dasar. Oleh karena itu, apakah ada artinya meneliti 1 tambah 1 sama dengan 2? Signifikansinya terlalu besar. Alkimia dao seperti itu, dan formasi dao juga seperti itu. Peringkat 8 formasi susunan peringkat surgawi kuat, tetapi di mata Ye Yuan, itu hanyalah tumpukan bingkai batang korek api. Dia mengeluarkan beberapa batang korek api dan bingkai itu hancur berantakan. Sesederhana itu. Hanya saja hal-hal ini, bahkan jika dia mengatakan untuk mendengar Empyrean Cloudburst, yang terakhir juga tidak akan memahaminya. Selusin orang Empirins itu berdiri di sana dengan linglung dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk sesaat. Mereka mengerahkan segalanya untuk membunuh Ye Yuan, tetapi tiba-tiba, rumah itu runtuh. Sekarang, seluruh Bodhidharma Jiu Sang terungkap. Tapi ada, beberapa lusin Empirins manusia di luar. Hahaha, benar-benar memperluas wawasanku. Peringkat 8 formasi arai esensi surgawi runtuh dalam sekejap. Adik Ye, kekuatan formasi dao Anda mungkin sudah tidak di bawah dao alkimia Anda. Empyrean Cao Yuan pulih dari keterkejutannya terlebih dahulu dan berkata sambil tertawa lebar. Seorang Empyrean yang memecahkan formasi arai peringkat dewa peringkat 8, benar-benar luar biasa. Luar biasa. Tuan Ye layak menjadi orang nomor 1 di perbatasan selatan, memecahkan formasi Kaisar Surgawi dengan santai. Hebat, mendominasi. Empirins manusia semua mulai berseru dengan kekaguman dari lubuk hati mereka. Hari ini, mereka benar-benar memperluas wawasan mereka. Ekspresi Empyrean Cloudburst sangat jelek. Tetapi sekarang setelah sampai pada ini, dia hanya bisa menguatkan kulit kepalanya dan berkata, saudara manusia ini, tempat ini adalah Jiu Sang Bodhidharma. Ini adalah wilayah Kaisar Surgawi Jiu Sang. Anda menghancurkan gunung kami yang melindungi Grand Arai, apakah Anda tidak takut Lord Heavenly Emperor membalas dendam? Petik 2. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyum dingin, berhenti meminjam keagungan harimau. Anjing itu terluka parah olehku dan tidak akan pulih secepat itu. Buat dia keluar dan mati untukku. Bab 2224, Tuan Aulai Yamadara. Apa, itu kamu? Hati Empyrean Cloudburst bergetar liar, menatap Ye Yuan dengan ekspresi heran. Bukannya mereka tidak percaya, tapi Ye Yuan terlalu muda. Mereka selalu berpikir bahwa orang yang melukai Kaisar Surgawi Jiu Sang adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Siapa yang tahu bahwa itu sebenarnya adalah seorang pemuda Empyrean Realm? Selanjutnya,
Kaisar Surgawi Jiu Sang sudah terluka selama lebih dari 1000 tahun. Advertisement. 1000 tahun yang lalu, apa kekuatan Ye Yuan? Bagaimana mungkin dia bisa melukai Kaisar Surgawi Jiu Sang sampai seperti itu? Itu adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, kan? Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat dan sangat sulit untuk dibunuh. Tetapi ketika Kaisar Surgawi Jiu Sang melarikan diri, dia sudah lemah sampai hampir mati. Seorang Empyrean bisa melukai Kaisar Surgawi sampai seperti itu. Jika mereka tahu bahwa Ye Yuan hanyalah Divine Vestige Realm ketika dia melukai Jiu Sang, yang juga Celestial Deity Realm, tidak tahu bagaimana perasaan mereka. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Apa? Tidak percaya? Panggil dia keluar dan kamu akan tahu." Astaga, tepat pada saat ini, di puncak yang jauh, awan kabut hitam berputar, kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Sedikit senyum melintas di sudut mulut Ye Yuan, melangkah keluar, menempuh jarak 10.000 mil dalam sekejap. Advertisement. Dalam sekejap, Ye Yuan benar-benar mencapai yang pertama meskipun diluncurkan kemudian, menghalangi di depan kabut hitam. Hukum tata ruang. Murid dari kelompok ras iblis Empirins menyusut, berseru kaget. "Brat, kamu mencari kematian." Di dalam kabut hitam, raungan marah yang mencengangkan datang. Gelombang energi yang mengerikan langsung diselimuti ke arah Ye Yuan. Aura ini sebenarnya adalah Empyrean tahap akhir. Meskipun Kaisar Surgawi Jiu Sang belum memulihkan kekuatannya, dia sudah memiliki kekuatan Empyrean tahap akhir. Adegan tiba-tiba ini membuat wajah semua orang berubah liar. "Adik Ye, hati-hati!" Empyrean Cao Yuan berteriak kaget. Ras iblis Empyrean berkata dengan senyum dingin, "Huhu, hal yang sembrono dan buta." Seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Tidak peduli seberapa terlukanya dia, Jiu Sang masih merupakan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Setelah 1000 tahun istirahat dan pemulihan, bahkan jika Kaisar Surgawi Jiu Sang tidak pulih ke puncaknya, itu juga tidak bisa diblokir oleh semua orang. Wajah Ye Yuan tanpa riak seperti sumur kuno, dengan ringan membuka mulutnya tanpa tergesa-gesa. Melumpuhkan. Advertisement. Waktu menjadi diam. Ruang membeku. Ruang mendominasi naga sesat. Dengan kalimat santai lainnya, seekor naga besar muncul dari kehampaan, menusukkan cakar ke arah kabut hitam. Gemuruh. Kecepatan kabut hitam kembali lebih cepat daripada saat ia pergi. Cakar ini langsung menendangnya ke kaki gerbang gunung. Ye Yuan dengan santai mengambil langkah dan kembali sebelum gerbang melewati gunung di tengah tatapan semua orang yang tercengang. Ini, apa yang terjadi? Tatapan iblis Empyrean lamban, masih belum mengerti apa yang terjadi barusan. Bukankah Ye Yuan akan mati? Mengapa Tuan Jiu Sang ditendang kembali dalam sekejap? Tatapan Empyrean Cao Yuan berubah menjadi niat dan dia berseru, "Itu kata sejati Dao Surgawi." Pada saat itu sebelumnya, dia membekukan ruang. Petik 2. Para Empirins menarik napas dingin, tatapan mereka penuh kengerian. Setelah Ye Yuan kembali, dia menunjukkan kekuatan alkimia yang menakjubkan. Tapi dia belum pernah menunjukkan kekuatan bela dirinya di depan orang-orang sebelumnya. Hari ini, dia menggunakan dua kemampuan surgawi bawaan secara berurutan, mengejutkan semua orang sampai mereka menatap tercengang dengan mulut ternganga. Kedua kemampuan surgawi bawaan ras naga terpenting ini terlalu mendominasi. Empyrean Cloudburst bergumam, hukum tata ruang, time freeze, memecahkan formasi kaisar, siapa orang ini? Mustahil. Ini tidak mungkin. Ini hanya 1000 tahun yang singkat. Bagaimana kekuatanmu bisa maju begitu cepat? Dalam kabut hitam, terdengar tangisan Jiu Sang yang terdengar frustrasi. Suara itu dipenuhi dengan alarm dan teror. Berpikir saat itu, dia berubah menjadi Tangyan dan menyusup ke dunia hutan abadi. Ye Yuan masih hanya seorang anak kecil alam dewa surgawi. Pada saat itu, Ye Yuan hanyalah keberadaan seperti semut di matanya. Dia, Kaisar Surgawi yang agung, sama sekali tidak menganggap serius Ye Yuan. Semua perhatian Jiu Sang tertuju pada hutan abadi surgawi Empyrean. Tapi sekarang, hanya lebih dari 1000 tahun waktu telah berlalu. Tidak hanya Ye Yuan memasuki jajaran Empyrean, kekuatannya bahkan bisa dengan paksa bersaing dengan Empyrean tahap akhir. Peningkatan semacam ini hanya bisa dinilai sebagai mengerikan. Orang harus tahu, bocah ini hanyalah serangga kecil yang merangkak keluar dari dunia hutan abadi. Tapi sekarang, seekor serangga kecil menginjaknya, Kaisar Surgawi ini, di bawahnya. Ye Yuan menatap kabut hitam, tatapannya sedikit dingin saat dia berkata, Jiu Sang,
skor kita juga harus diselesaikan dengan benar. Tiba-tiba, kekosongan bergetar, beberapa lusin sosok muncul di langit di atas Gunung Fianflame. Beberapa lusin tokoh ini sebenarnya semuanya Empirins. Salah satu dari mereka mengenakan jubah hitam, bertubuh kekar dan penuh kekuatan dan keagungan. Auranya sangat tebal. Itu mengejutkan Kaisar Surgawi. Melihat adegan ini, wajah manusia Empirins tiba-tiba berubah. Tidak ada yang akan mengira bahwa ras iblis benar-benar akan memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang tiba-tiba melompat keluar. Dengan ini, kekuatan kedua belah pihak tiba-tiba berbalik. Hahaha, wah, apakah menurutmu Kaisar Surgawi ini akan mengundurkan diri sampai mati? Karena Anda berjalan tepat ke dalam jebakan, maka Kaisar Surgawi ini akan mengirim Anda dalam perjalanan untuk menemani Old Fart Immortal Grove. Dalam kabut hitam, Kaisar Surgawi Jiu Sang tertawa terbahak-bahak. Black Fuse, bantu aku membunuh anak ini. Jiu Sang berkata kepada Kaisar Surgawi itu. Tatapan Black Fuse berbalik ke arah Ye Yuan, tapi dia tidak segera bergerak. Dia mulai menilai Ye Yuan. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan berkata, "Wah, kamu, Sos Knight." Ye Yuan berseri-seri dan berkata, "Kamu adalah Master Balai Yamadara." Ye Yuan sangat jelas tentang pakaian orang-orang ini. Tepatnya Aula Yamadara ketika dia menyusup ke dalam ras iblis saat itu. Saat itu, wawasannya tidak luas, dan bahkan berpikir bahwa Blood Yama Hall hanyalah sebuah faksi yang bergantung pada Kaisar Surgawi Jiu Sang. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya masih ada pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi di Aula Yamadara ini. Black Fuse menggelengkan kepalanya dan berkata, Aula Yamadara tersebar di seluruh ras iblis. Ini jauh lebih kuat dari yang Anda bayangkan, Kaisar ini hanyalah kepala Aula cabang, itu saja. Sebaliknya, itu Anda. Hanya dalam 2000 tahun, Anda benar-benar sudah menerobos ke Empyrean tahap menengah, bakat yang benar-benar menakutkan. Petik 2. Ye Yuan menipu Blood Yama Hall saat itu dan membawa pergi seluruh Purple Extreme Hall, menjadi target pengejaran seluruh Blood Yama Hall. Hal ini tentu saja hanya semprotan laut kecil ke pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, yang tidak layak untuk diperhatikan. Tapi Sos Knight ini memicu Great Dao Heavenly Melody, dan dia mengubah Fian Medicine Hall, membuat kekuatan apoteker iblis Capon Capital City berlipat ganda. Masalah ini pernah menyebabkan kegemparan di seluruh aula pengobatan Fian Blood Yama Hall untuk jangka waktu tertentu. Bahkan Fian Medicine Halls di kota-kota kekaisaran dan ibu kota kekaisaran menuju ke Capon Capital City untuk belajar dari pengalaman mereka. Saat ini, kumpulan alkemis ras iblis yang diasuh Ye Yuan saat itu, mereka sudah menjadi master alkimia tingkat master ras iblis. Status mereka dihormati. Setelah lebih dari 2000 tahun berlalu, tindakan kecil yang dilakukan Ye Yuan melawan alkemis ras iblis saat itu, mengubah seluruh dunia alkimia ras iblis. Tentu saja, ini semua peristiwa setelah Ye Yuan pergi. Justru karena inilah Black Fuse pernah secara khusus meminta gambar Sos Knight. Dia mengingat penampilan Ye Yuan. Saat itu, Ye Yuan berubah menjadi Sos Knight. Penampilannya tidak banyak berubah, jadi Black Fuse mengenalinya dengan sekali pandang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa seorang seniman bela diri realem dewa asal yang sangat kecil benar-benar menarik perhatian Kaisar Surgawi. Haruskah Ye ini merasa terhormat atau tidak?" Tapi Black Fuse menggelengkan kepalanya dan berkata, "Melihatnya sekarang, perhatianku padamu masih terlalu sedikit. Tapi ngomong-ngomong, Kaisar Surgawi ini masih harus berterima kasih." Black Fuse menceritakan masalah Fian Medicine Hall, membuat semua orang terkejut. Tidak ada yang bisa mengira bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki masa lalu seperti itu. Bab 2225, Seni Perang Tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa pertempuran. Kelompok Empirins tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Serius, bahkan ras iblis memiliki legenda Ye Yuan. Namun, Ye Yuan tidak terkejut dengan ini. Keterampilan alkimia ras iblis terlalu lemah. Ada banyak ruang untuk perbaikan. Satu atau dua penunjuk kasualnya secara alami sangat bermanfaat bagi sistematisasi keterampilan alkimia ras iblis. Mendengar Black Fuse berbasa-basi dengan Ye Yuan, Jiu Sang bingung harus berbuat apa. Apa yang terjadi di sini? Advertisement. Sekering hitam. Apa artinya ini? Jiu Sang berkata dengan suara serius. Blood Yama Hall mengabaikannya dan menatap Ye Yuan saat dia berkata dengan dingin, "Sumber malam, kekuatanmu layak. Mengapa Anda tidak bergabung dengan Blood Yama Hall kami dan membantu Kaisar ini mengelola Fian Medicine Hall? Bagaimana?"
Sekering hitam. Dalam kabut hitam, suara Jiusang penuh dengan alarm dan kemarahan. Hanya saja umat manusia Empyrean semuanya mengungkapkan penampilan aneh. Menjadikan Sage kedua dari kuil Pries, orang nomor satu di perbatasan selatan, Ye Yuan, pergi dan kelola aula pengobatan Vien yang buruk di aula Yama darah Anda. Kaisar surgawi ini secara khusus di sini untuk bertanggung jawab atas lelucon, kan? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, kamu tidak mampu untuk melibatkanku. Para Empyrean dari Blood Yama Hall semuanya menarik napas dingin. Anak ini sangat sombong. Tapi Blackfoot tidak marah dan hanya berkata dengan tenang, tidak ada seorang pun yang tidak mampu disewa oleh Blood Yama Hall saya. Anda seorang seniman bela diri manusia dan tidak tahu kekuatan aula Yama darah saya. Anda hanya perlu tahu bahwa dengan kekuatan Kaisar Surgawi ini, saya juga hanya karakter kecil di aula Yama darah. Bagaimana itu? Apakah Anda ingin menjadi mayat di sini, atau menjadi Master Aula Vien Medicine Hall saya? Petik 2. Advertisement. Blackfoot memiliki tampilan yang tenang dan tenang. Di matanya, Ye Yuan hanyalah seekor semut. Membiarkan Ye Yuan menjadi Master Aula Vien Medicine Hall mengangkatnya untuk menunjukkan bantuan. Entah mati atau menyerah. Dia percaya bahwa Ye Yuan adalah orang yang pintar dan tahu apa yang harus dia pilih. Huhu, lupakan bahwa kamu adalah aula cabang kecil yang sangat kecil, bahkan markas Blood Yama Hall kamu tidak dapat menampung Dewa Agung ini juga. Kekosongan bergetar, sesosok perlahan berjalan keluar. Tepatnya Baitong. Baitong memandang Blackfoot dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, kamu membuat Sage kedua kuil pengorbanan, Dewa Alkimia Bintang 7 nomor 1 perbatasan selatan, jadilah Master Aula-Aula cabangmu, tidakkah kamu takut isian? Kuil kecilmu sampai meledak. Saat kata-kata ini keluar, wajah Blackfoot yang seperti sumur kuno tanpa riak, akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia melihat ke arah Ye Yuan dengan wajah heran, mencoba menghubungkan pemuda ini dengan orang nomor 1 perbatasan selatan yang pusat perhatiannya baru-baru ini melotot. Sos Knight adalah Ye Yuan. Jantung Blackfoot bergetar hebat. Sebagai Master Aula Blood Yama Hall, bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar nama besar Ye Yuan sebelumnya? Tapi dia tidak berpikir bahwa orang nomor 1 alchemy Dao yang namanya mengguncang perbatasan selatan sebenarnya adalah Sos Knight saat itu. Advertisement. Kamu Ye Yuan. Ya, Sos Knight Yuan Ye Yuan. Kenapa aku tidak memikirkannya sejak lama? Blackfoot menatap Ye Yuan dan berkata dengan senyum pahit. Apa, dia orang nomor 1 alchemy Dao, Ye Yuan, yang namanya mengguncang perbatasan selatan. Sosok hebat yang menakjubkan itu sebenarnya adalah anak nakal yang kotor. Saya mendengar bahwa alkimia Dao-nya sudah mencapai alam transenden, dan dia sangat mungkin menjadi leluhur kedokteran berikutnya. Empyreans Blood Yama Hall semuanya sangat terkejut, menatap Ye Yuan. Selama periode waktu ini, nama Ye Yuan mengguncang perbatasan selatan. Bahkan dalam perlombaan iblis, Blackfoot juga dikejutkan oleh nama besar Ye Yuan sampai gendang telinganya sakit. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa seniman bela diri kecil dari alam dewa asal yang kecil saat itu sebenarnya sudah tumbuh menjadi figur otoritas terkemuka di perbatasan selatan sekarang. Siapa Ye Yuan? Dia adalah Sage kedua kuil imam, eksistensi kedua setelah imam besar leluhur suci. Apa yang dikatakan Baitong benar. Kuilnya terlalu kecil dan tidak dapat menampung Dewa Agung ini. Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, saya katakan sebelumnya, Anda tidak mampu untuk melibatkan saya. Sekarang, Saudara Blackfoot, apakah Anda masih ingin mencampuri permusuhan saya dengan Jiu Sang? Tatapan Blackfoot berubah menjadi niat, dan dia berkata dengan cemberut, Jiu Sang adalah kekuatan utama ras iblisku. Bagaimana kaisar ini bisa duduk dan menyaksikannya dibunuh olehmu? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Aula Darah Yama juga melakukan bisnis. Hall Master Blood Yama Hall, mengapa kita tidak membahas kesepakatan, bagaimana? Saat Blackfoot mendengar, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Berbicara dengan orang-orang pintar menyelamatkan hal-hal dari menjadi kerumitan. Blood Yama Hall mereka tidak memiliki ikatan ras iblis. Dia dan Jiu Sang hanya memiliki hubungan kepentingan. Mengapa dia benar-benar peduli dengan hidup atau mati Jiu Sang? Sekarang dia tahu identitas Ye Yuan, bagaimana nilai Ye Yuan bisa dibandingkan dengan Jiu Sang yang sangat kecil. Bahkan dengan 100 Jiu Sang ditambahkan, dia tidak seberharga Ye Yuan. Jika Ye Yuan hanyalah dewa alkimia manusia, lupakan saja. Namun,
Dia juga sangat mahir dalam pil iblis. Dengan cara ini, nilai Ye Yuan ke Blood Yama Hall sangat besar. Tidak dapat meminta, bisa bekerja sama. Huhu, bertanya-tanya bisnis apa yang ingin dibicarakan Tuan Ye. Black Fuse berkata dengan senyum ringan. Ye Yuan berkata dengan dingin, The Empirins hadir, setiap orang satu pil Tyrant Blood Heavenly Fiend. Para Empirins yang hadir semuanya terengah-engah. Pil Fiend surgawi darah Tyrant sama dengan pil kenaikan roh kemunculan ras manusia, keduanya pil obat yang dapat memajukan budidaya. Lusinan Empirins yang hadir berarti lusinan pil iblis surgawi darah Tyrant. Ini benar-benar royal. Ingin berbicara tentang Tyrant Blood Heavenly Fiend Pill, itu juga bukan masalah besar, apoteker iblis ras iblis di tingkat bintang 7 juga bisa memperbaikinya. Tapi produk Ye Yuan pasti berkualitas tinggi. Saat ini, pil obat Ye Yuan terlalu sulit untuk diminta. Salah satu pil surgawi peringkat 7-nya bahkan lebih mahal daripada harta roh Empirean Puncak. Orang harus tahu, pil obat hanya sekali pakai. Sementara harta roh Empirean Puncak bisa digunakan dalam jangka panjang. Nilai antara keduanya tidak bisa disamakan sama sekali. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar memberikan lusinan pil Fiend surgawi darah Tyrant saat dia membuka mulutnya, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Tuan Black Fuse, setuju padanya, Tuan Black Fuse. Setiap bawahan Black Fuse mengalami hiperventilasi dan sudah tidak bisa mengendalikan diri. Memperoleh pil Fiend surgawi darah tirani yang disempurnakan Ye Yuan, mereka mungkin menembus belenggu mereka dan meningkatkan kekuatan mereka lebih jauh. Bagaimana mereka bisa menahan godaan semacam ini? Adapun Jiu Sang, dia telah lama terlempar melampaui langit ke-9 oleh mereka. Black Fuse, kamu berani menjualku. Dalam kabut hitam, terdengar raungan marah Jiu Sang. Black Fuse sama sekali tidak bisa diganggu olehnya. Dia hanya menatap Ye Yuan dengan tatapan panas dan berkata, tidak cukup. Dia telah lama melihat bahwa ada dendam yang tidak dapat didamaikan antara Ye Yuan dan Jiu Sang. Karena itu masalahnya, mengapa dia tidak menuntut harga yang selangit? Dengan dia di sekitar, bahkan jika ada Baitong Kaisar Surgawi ini, Ye Yuan bisa melupakan kesuksesan juga. Kaisar Surgawi meneror suatu wilayah, ini bukan untuk ditertawakan. Selama dia berdiri di sini, dia adalah bom waktu. Ye Yuan dengan jelas memahami logika ini juga, itu sebabnya dia akan menegosiasikan kesepakatan dengannya. Kalau tidak, mengapa Ye Yuan membuang-buang napas dengannya? Kamu bilang, Ye Yuan berkata dengan dingin. Black Fuse ini juga orang yang pintar, Ye Yuan tahu itu tidak akan mudah. Selama pihak lain tidak melangkah terlalu jauh, Ye Yuan bisa memuaskannya. Dibandingkan dengan beberapa pil obat, dia lebih menghargai nyawa Jiu Sang. Black Fuse menyeringai dan berkata, berbicara dengan orang pintar menghemat usaha. Mulai sekarang dan seterusnya, Blood Yama Hall saya akan mengirim 5 apoteker iblis ke Pil Tower setiap 100 tahun. Saya harap Tuan Ye tidak pelit mengajar mereka. Ye Yuan sedikit terkejut. Black Fuse ini agak berani, untuk benar-benar ingin dia melatih bawahannya. Dengan cara ini, meskipun dia tidak mengambil posisi sebagai Master Aula Fiend Medicine Hall, itu juga hampir sama. Oke, kesepakatan. Ye Yuan mengangguk perlahan dan berkata,